Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imrat Latluwarda dengan NIM terakhir 0058 dari kelas akuntansi syariah 2. Di sini akan menjelaskan tentang pengaruh pajak pada produksi. Apa pengaruh pajak terhadap produksi itu? Pengaruh pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu menggunakan faktor produksi yang seharusnya dapat menghasilkan produk maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produk yang lebih sedikit. Pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal MC. Apabila telah dikenakan beban pajak, harga tetap pada tingkat harga semula, maka meningkatkan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Dapat dijelaskan dengan kurva pengaruh pajak penjualan terhadap keuntungan. Profit mencapai keadaan maksimum ketika suatu MC 2 pada P ini terjadi pada tingkat produksi Q2. Secara paralel, kita dapat pula mengatakan bahwa produser surplus dengan adanya pajak penjualan lebih kecil dibandingkan produser surplus tanpa adanya pajak penjualan. Jadi, pengertian pajak penjualan menunjukkan pengaruh turunnya total profit menjadi profit, turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva profit pada diagram tersebut. Secara grafik, puncak kurva profit lebih tinggi daripada puncak kurva profit mengecilnya. Rentang produksi dari Q1, Q2 menjadi Q2, di mana Q1 lebih kecil dari Q2 dan Q1, Q2. Selanjutnya itu pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2, turunnya tingkat keuntungan maksimal, mengecilnya rentang skala produksi. Sekian untuk materi ini. Dilanjutkan materi kedua. Selanjutnya yaitu tentang ekonomi mikro Islam, pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat zakat yaitu yang pertama Islam. Apabila seorang ingin menunaikan zakat, maka harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, karena setiap muslim mewajibkan membayar zakat. Yang kedua yaitu merdeka. Budak atau hamba sahaya tidak dikenakan wajib pajak, wajib zakat. Justru siapa yang menjadi tuannya itulah yang wajib membayarkannya. Namun pada zaman sekarang semua orang sudah merdeka, artinya perbudakan di dunia sudah dihapuskan. Jadi setiap orang muslim yang belum balik dan sudah balik dan memiliki kemerdekaan sendiri, hukumnya wajib mengeluarkan zakat.
ketiga yaitu milik sempurna. Maksudnya yaitu syarat wajib seseorang yang akan menunaikan zakat harus memiliki hak penuh atau sempurna terhadap harta yang nantinya akan diberikan. Artinya orang yang memiliki harta dan ia menguasai penuh atas harta benda tersebut dan mampu mengeluarkan berapapun yang sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat yaitu sampai 1 nisab. Berdasarkan pandangan syariat wajib pemberian harta untuk zakat juga harus mencapai nisab atau batas minimal sebanyak 1 ukuran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 52 yang diterbitkan pada tahun 2004, yaitu apabila yang dizakatkan berupa perak, emas, dan logam mulia, kemudian uang, surat berharga, dan perniagaan perikanan, pertambangan, dan perindustrian, maka harus senilai dengan 85 gram emas, harga yang berlaku saat itu. Yang kedua, apabila zakat yang ingin diberikan berupa hasil kehutanan, pertanian, dan perkebunan, maka bernilai 653 kilogram gabah atau padi. Yang ketiga, apabila yang ingin dizakatkan untuk jenis pendapatan dan jasa, maka harus senilai dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras. Selanjutnya yang kelima yaitu sampai 1 tahun disimpan. Maksudnya kepemilikan harta ini wajib mengeluarkan zakat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Penjelasan tersebut adalah tidak ada wajib zakat pada harta benda sampai genap memenuhi 1 tahun ketetapan. Ini merupakan syarat wajib bagi seorang yang ingin berzakat buah-buahan dan tumbuhan. Selanjutnya, hadis Rasulullah tentang perniagaan dari Samurah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Dan kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib mengeluarkan zakatnya. Riwayat Hakim. Hadis Rasulullah ini menunjukkan kewajiban zakat atas barang-barang yang diperjualbelikan. Hadis ini merupakan salah satu hadis lemah. Namun, hukum asal perintah dari Rasulullah SAW adalah wajib, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari kewajibannya. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi produk tertentu. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi tidak berpengaruh pada biaya total TC atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Yang kedua, tidak mempengaruhi biaya marginal sehingga tidak mempengaruhi kurva penawarannya. Selanjutnya, dan yang ketiga, memaksimalkan laba berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Yang keempat, pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat dikenakan pada harta atau pendapatan neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan. Yang terakhir yaitu harta perniagaan dan perusahaan. Dalam Islam ada beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Salah satunya adalah zakat perniagaan dan zakat perdagangan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta
niaga atau dagang, sedangkan harta niaga merupakan harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Harta perniagaan dan perusahaan yang dapat dizakatkan yaitu harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan industri, jasa, dan sejenisnya. Bila telah sampai pada nisab, wajib pula dizakati. Yang kedua, nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas, yaitu 85 kg sebesar 2,5%. Yang ketiga, sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan, modal, dan keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.